Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas tentang penjadwalan prosesor. Perkenalkan, nama saya Jaka Muhammad Alwan Syafi'i dengan NIM 80402202777. Di sini saya akan membahas tentang penjadwalan prosesor FCFS atau first come first serve. Penjadwalan prosesor FCFS ini, cara pengerjaan adalah yang dimana proses yang tiba terlebih dahulu akan diproses. Langkah pertama pengerjaan penjadwalan prosesor FCFS adalah langkah pertamanya, kita jumlahkan keseluruhan lama proses atau BT untuk membuat kolom. Dalam soal ini, 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 tambah 1 ditambah 4 ditambah 2. Hasilnya adalah 27. Maka kita buat kolom sebanyak 27. Kemudian, seperti yang saya bilang tadi, proses yang terlibat terlebih dahulu, maka ia akan dieksekusi terlebih dahulu. Dalam soal ini, P1 adalah proses yang tiba terlebih dahulu, karena waktu tibanya adalah 0. Kemudian kita proses P1 sebanyak 5 ms. Oke, setelah diproses, maka kita mencari ST dan FT-nya. Dalam P1 dimulai dari 0 dan berhenti di 5. Maka ST-nya adalah 0 dan FT-nya adalah 5. Kemudian kita mencari RT. Rumus RT adalah FT dikurang AT. Maka dalam soal ini, 5 dikurang 0 sama dengan 5. Kemudian P2 kita jalankan sebanyak 3 ms. Ya, P2 dimulai dari 5 dan berhenti di 8. Maka P2 ST-nya adalah 5 dan FT-nya adalah 8. Kemudian kita mencari RT-nya, 8 dikurang 1 sama dengan 7. Selanjutnya, kita jalankan P6 sebanyak 6 ms. Oke, P6 dimulai dari 8 dan berhenti di 14. ST-nya 8 dan FT-nya adalah 14. Kita mencari RT-nya, 14 kurang 1 sama dengan 13. Kemudian kita jalankan lagi P5 sebanyak 6 ms. P5 dimulai dari 14 dan berhenti di 20. Maka ST-nya adalah 14 dan FT-nya adalah 20. RT-nya 20 dikurang 2, hasilnya adalah 18. Kemudian kita jalankan lagi P4 sebanyak 1 ms. P4 berhenti di 20, dimulai dari 20 dan berhenti di 21. Maka kita dapatkan ST-nya adalah 20 dan FT-nya adalah 21. Kemudian RT-nya 21 dikurang 3 hasilnya adalah 18. Selanjutnya P3 kita jalankan sebanyak 4 ms. P3 dimulai dari 21 dan berhenti di 25. Maka kita dapatkan ST-nya adalah 21 dan FT-nya adalah 25. Kemudian kita mencari RT-nya, 25 dikurang 4 hasilnya adalah 21 RT-nya. Kemudian kita jalankan P7 sebanyak 2 ms. P7 dimulai dari 25 dan berhenti di 27. Maka kita cari RT-nya di sini, 27 dikurang 5 hasilnya adalah 22. Kemudian kita akan mencari TI dan TR-nya. Rumus mencari TI adalah dengan menjumlahkan keseluruhan lama tanggap atau RT. Dalam soal ini, 5 ditambah 7 ditambah 13 ditambah 18 ditambah 18 tambah 21 ditambah 22. Hasil dari penjumlahan ini adalah 104. Kemudian kita mencari lagi TR-nya. Cari TR adalah rumusnya total dari RT dibagi dengan total proses, banyaknya proses. Dalam soal ini banyak proses berjumlah 7. Maka 104 dibagi 7. Hasilnya adalah 14,85. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan menjelaskan penjadwalan prosesor atau PFJF. PFJF juga disebut sebagai Subner Rhyming Numbers. PFJF merupakan proses yang akan dijalankan berdasarkan sisa proses BT terkecil. Langkah pertama, kita jumlahkan seluruh BT, yaitu lama proses. Nah, kan di sini lama prosesnya ada P1, P2, P6, P5, P4, P3, P7. Nah, kita tambahkan, yaitu di lama prosesnya saja, yaitu tambah 5, 5 ditambah 3, tambah 6, tambah 1, tambah 4, tambah 2. Yang itu hasilnya 27. Nah, untuk mengetahui di situ untuk mengetahui panjang atau lama proses. Nah, itu sorry. Nah, nih di sini kita lihat eh arifal time terkecilnya yaitu P1. Nah, jadi P1 akan melakukan proses pertama kali dikarenakan memiliki arrival time terkecil yaitu 0 ms. Tetapi proses P2 datang di 1 ms. Maka dari itu P1 dan P2 melakukan perbandingan. Sisa proses BT terkecil yang akan dijalankan maka didapat P1. P2. Jadi yang akan dijalankan adalah P2. Yaitu kita lihat. Nah, eh, di sini untuk mencari ST atau FT-nya saat mulai atau finish time-nya kita lihat saat mulainya di kolom berapa. Dan yaitu di kolom 1 sampai di kolom 4. Kita masukkanlah ST-nya 1, FT-nya 4 untuk mencari nilai nilai RT yaitu kita kurangin FT dikurang AT atau saat tiba atau saat rampung yaitu di 4 dikurang 1 yaitu hasilnya 3. Nah, udah mencari P2, kita cari eh yang mana yang mana arrival time-nya terkecil lagi, yaitu di P berapa? P4. Nah, kita lihat tuh. Nah, kita seperti di P2 cara nyarinya ST atau FT-nya. Nah, di sini ST atau FT-nya kita lihat saat mulainya di 4 dan berhentinya di 5, yaitu kita masukkan saat mulainya 4, eh, finish time-nya di 5. Untuk mencari nilai ET-nya seperti tadi, yaitu di FT dikurang AT, yaitu 5 dikurang 3, hasilnya 2. Nah, untuk apa arrival time ya? Arrival time terkecil kita lihat lagi itu. Yang mana? Yaitu ada di P, P berapa nih? P7. Tuh. Nah, kita lihat lagi. ST-nya saat mulainya di 5, berhentinya di 7. Nah, kita masukkan di situ. ST 5, FT-nya 7. Untuk mencari nilai RT, kita kurangkanlah FT dikurang AT, yaitu 7 dikurang 5, hasilnya 2. Nah, karena tadi P1-nya dipotong, jadilah untuk jalan habis P7 ya, yaitu P1 karena tadi tertunda. Jadi P1 itu sekarang jadinya saat tibanya 0, prosesnya jadi 4. Nah, kenapa 11 saat finish time-nya? Karena saat mulainya kita hitung, yaitu 0, dan berhentinya di mana? Di kolom 11. Jadi tetap kita hitung dari kolom kosong sampai kolom 11. Nah, saat mulainya ya 0, finish time-nya di 11. Untuk mencari RT-nya, 11 dikurang 0, yaitu hasilnya 11. Selanjutnya, itu di P berapa ya? P berapa nih? P3. Ya, P3. Nah, lihat kolomnya lagi. Saat mulainya di 11 dan berhentinya di 15. Untuk mencari nilai RT-nya, yaitu kita kurangi lagi. FT dikurang AT, yaitu 15 dikurang 4. Hasilnya 11. Selanjutnya kita akan mencari nilai ST, FT, RT-nya di P6.
Nah, saat mulainya kita lihat lagi. Saat mulainya di 15 dan berhentinya di 21. Itu mencari RT-nya kita seperti tadi yaitu FT dikurang AT yaitu 21 dikurang 1 hasilnya 20. Untuk mencari nilai P5, ayo kita cari lagi. Tung. Ini dia. Seperti tadi saat mulainya di kolom 21, berhentinya di 27. Jadi FT kita kurangkan AT, 27 dikurang 2 hasilnya 25. Nah, itu semua kan sudah dapat semua tuh. Lama tanggapnya, finish time-nya, saat mulainya. Di sini akan kita mencari nilai TI atau eh, total RT gitu kan. Total RT. Nah, di sini kita tambahkanlah di lama tanggap atau RT-nya. Yaitu 11 ditambah 3 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 2 tambah 11 tambah 2 sama dengan 74 hasilnya. Itu di TI. Nah, untuk mencari TR itu TI dibagi semua proses, yaitu yang di nama proses itu kan ada 7 kolom, yaitu P1, P2, P6, P5, P4, P3, P7. Nah, itu kita bagikan. Jadi 74 kita bagi 7, yaitu hasilnya 10,57. Mungkin segitu bahasan saya tentang PLJF. Mungkin kalau ada saya salah salah di penjelasan atau salah di perkataan, saya mohon maaf. Saya akhirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Purnama dengan NIM 8040220279. Baiklah, saya akan menjelaskan penjadwalan prosesor NPSJF. Penjadwalan ini adalah antrian dengan prioritas tanpa preemsi. Yang menjadi prioritas adalah proses yang terpendek atau tersingkat. Makin pendek proses, makin tinggi prioritasnya. Baiklah, langkah pertama, kita jumlahkan dulu semua lama proses atau BT, yaitu 5 tambah 3 tambah 6 tambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 2, yang berarti sama dengan 27. Oke, kita buat tabel 27. Ya. Eh, P1 akan melakukan proses yang pertama kali karena saat tiba atau araf- arrival arrival time-nya yang paling kecil yaitu 0 ms. Kita jalankan P1 sampai habis. Setelah P1 selesai, kita cari ST dan FT-nya dan RT juga. Yaitu ST-nya 0 karena dimulai dari 0 dan FT-nya 5. Untuk mencari RT, em, FT dikurang AT. Yaitu berarti FT-nya 5 dikurang 0. 5 kurang 0 sama dengan 5. Seperti ini. Ya, setelah itu selanjutnya P4 karena P4 karena P4 sama proses atau BT-nya yang terkecil. Jadi kita jalankan dulu P4-nya. Setelah itu kita mencari ST, FT, dan RT-nya. P4. Eh, ST-nya 5 dan FT-nya 6. Mencari RT berarti FT dikurang AT. Berarti 6 dikurang 3. Ya, RT-nya sama dengan 3. Lanjut ke P7. Karena BT-nya yang terkecil juga. Kita jalankan P7 sampai habis.
Kita cari lagi ST, FT, dan FT-nya. ST-nya ST-nya 6, P7, dan FT-nya 8. Untuk mencari RT berarti FT-nya 8 dikurang HT 5. 8 dikurang 5 sama dengan 3. RT sama dengan 3. Lanjut lagi ke P2. P2 kita jalankan dulu P2 sampai habis. Setelah itu kita cari lagi ST, FT, dan RT-nya. P2. P2 ST-nya 8 dan FT-nya 11. Untuk mencari RT berarti FT dikurang AT berarti 11 dikurang 1. Berarti di sini RT-nya 10. Setelah itu kita lanjut ke P3. Kita jalankan dulu P3-nya. P3 kita cari lagi ST, FT, dan RT-nya. Untuk P3 ST-nya 11, FT-nya 15. Berarti 15 dikurang 4. Berarti ini hasilnya 11. RT-nya 11. Terus kita selesai P3. Kita lanjut lagi ke P1 ya. Salah. Maksudnya kita jalankan dulu. P6. P6-nya kita cari ST, FT, dan RT. Berarti ST-nya P6 15, FT-nya 21. Jadi kita cari RT-nya. Berarti 21 dikurang 1 dengan 20. Oke. Setelah itu oh ya, kenapa di sini P6 duluan daripada P5? Karena P6 di sini kan sama BT lama proses P6 dan P5 sama-sama 6. Karena sama-sama 6, maka kita cari dari AT-nya. Yang terkecil P6. Jadi P6 duluan. Oke, sekarang P5 P5 lagi berarti. Terakhir, kita jalankan P5. eh, Kita cari lagi ST, FT, dan RT-nya. P5. Berarti P5 ST-nya 21, FT-nya 27. Berarti untuk mencari RT 27 dikurang 2. Dapatlah 25 RT-nya. Maka P5 selesai. Setelah itu kita akan mencari TI, turnaround time. Yaitu lama tanggap atau RT dijumlahkan semuanya ke bawah. Maka TI sama dengan 5 ditambah 10 tambah 20 tambah 25 tambah 3 tambah 11 tambah 3. Hasilnya yaitu 77. Maka dapatlah sini TI 77. Setelah itu kita akan mencari TR atau average time. Untuk mencari TR yaitu TI dibagi dengan banyak proses atau total proses. Berarti 77 dibagi sebanyak 7. Jadi 11 hasilnya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris dengan NIM 8040220144. Saya akan menjelaskan penjadwalan prosesor dengan metode HPRN.
Di sini saya mencari ST, FT, dan RT dari P1 terlebih dahulu, yaitu di mana ST sama dengan 0, FT sama dengan 5, dan RT sama dengan 5. Nah, lalu setelah saya mencari P1, saya lalu mencari yaitu waktu sia-sia dan juga rasio penalti. Untuk mencari waktu sia-sia yaitu 5 dikurang AT, dan hasilnya untuk P2 itu 4, P6 4, P5 3, P4 2, P3 1, dan P7 adalah 0. Lalu untuk rasio penalti yaitu waktu sia-sia ditambah lama proses dibagi lama proses atau overtime. Nah, untuk P2 rasio penaltinya itu adalah 2,33, P6 1,66, P5 1,5, P4 2, P3 1,25, dan P7 adalah 1. Pertama adalah P2 dengan ST 5, FT 8, dan RT 7. Dan yang selanjutnya yaitu dengan rasio penalti 2 itu P4 dengan ST 8, FT-nya 9, dan RT 6. Setelah itu yang selanjutnya adalah P6 dengan rasio penalti 1,66, yang dimana ST-nya 9, FT-nya 15, RT-nya 14. Selanjutnya yaitu P5 dengan rasio penalti adalah 1,5, dan ST-nya adalah 15, FT-nya 21, RT-nya 19. Selanjutnya adalah P3 yang dimana rasio penaltinya adalah 1,25. Lalu ST-nya adalah 21, FT-nya 25, dan RT-nya 21. Dan terakhir adalah P7 dengan rasio penaltinya 1. ST dari P7 adalah 25, FT-nya 27, dan RT-nya 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afiza dengan NIM 80402202113 akan menjelaskan penjadwalan proses RRQ. Kita mulai dari ST yang dimulai dari 0, proses 1 dimulai dari 0, saat rampungnya diakhiri dengan 23. Lanjut ke proses 2, kita mulai dari 2 dan berhenti di saat rampungnya di angka 16. Dan yang proses ke-6 itu saat mulainya adalah 4 dan diakhiri dengan 25. Lanjut proses ke-5, diawali dengan angka 6 dan diakhiri dengan 27. Lanjut ke proses 4, yaitu dimulai dengan 8 dan saat rampungnya diakhiri oleh 9. Lanjut ke proses 3, diawali dengan 9 dan diakhiri dengan 22. Lanjut ke proses terakhir yaitu proses 7, diawali dengan 11 dan diakhiri dengan 13. Kita dapat lihat di sini kredit kabel bawahnya. Maka di sini kita akan mendapatkan lama tanggapnya atau RT, yaitu dengan cara mengurangi kuantumnya sebanyak 2 kuantum.
seperti 23 kurang 0, maka tidak bisa, maka hasilnya tetap sorry. Di sini kita akan mengurangi saat rampungnya dikurangi dengan saat tiba. 23 dikurang 0, maka hasilnya tetap 23. Dan saat rampungnya yang dimulai dari 16, saat tibanya 1, maka akan dikurangi 1 dengan jumlah 16 dikurang 1 sama dengan 15. Dan proses ke-6, saat rampungnya 25, saat tibanya 1, maka 25 dikurang 1 sama dengan 24. Proses kelima, 27 dikurang 2, maka hasilnya 25. Kita lihat di sini di tabel lama tanggapnya. Dan yang proses keempat, saat rampung atau FT, 9 dikurang 3, dapat hasilnya adalah lama tanggapnya 6. 22 dikurang 4, itu adalah proses ketiga. 22 kurang 4, maka hasilnya 18. Dan proses ketujuh, 13 dikurang 5, maka hasilnya 8. Maka di sini kita akan menghitung hasil terakhirnya, itu TI-nya dan TR. TI kita jumlahkan semuanya, 23 tambah 15 ditambah 24 tambah 25 ditambah 6 tambah 18 dan tambah 8, maka hasilnya adalah 119. Dan TR sama dengan 119/7. Karena sini kenapa 119/7? Karena di sini tabelnya berjumlah 7 proses. Maka hasilnya adalah 17.